Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Akmal Ramzan, mahasiswa HI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kali ini kita akan belajar sejarah bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan. Sesungguhnya kajian tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan cakupannya sangat luas dan sangat panjang. Idealnya sejarah adalah rekam jejak tentang semua rentetan peristiwa yang telah terjadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan segala sesuatu sesuai fakta yang ada tanpa adanya distorsi sedikit pun. Namun dalam kenyataannya terkadang sejarah hanya mengungkap sepenggal saja atau tidak utuh dari rentetan peristiwa tersebut dan tidak bisa lepas sepenuhnya dari pengaruh-pengaruh kondisi sosial politik tertentu. Langsung saja, menurut Amsal Bahtiar, perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurutnya dibagi menjadi 4 periode. Dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah periode Yunani kuno. Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya Yunani kuno sangat identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Beberapa ilmuwan terkemuka lahir dari Yunani atau bermunculan dari Yunani. Salah satu ada Thales, kurang lebih 600 tahun lalu menurut sejarah sebelum Nabi Isa muncul. Thales ini sosok pertama dari Tridente Miletus, yaitu yang menggebrak cara berpikir mitologis masyarakat Yunani dan menjelaskan segala sesuatu. Yang kedua ada Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos, tetapi kemudian berada di Kroton, yaitu Italia Selatan. Ia adalah seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoramanya atau dikenal sebagai bawa bilangan Pythagoras. Lalu ada Socrates. Socrates lahir di Athena dan merupakan generasi pertama dari 3 filsafat besar dari Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Lalu setelah Socrates ada Plato. Ia murid Socrates, guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal adalah Republik atau Politeia, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya kepada keadaan ideal. Lalu selanjutnya ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander dan yang Agung. Ia memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Lalu periode kedua adalah periode Islam. Tidak terbantahkan bahwa Islam sesungguhnya adalah ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terlihat dari pesan yang terkandung dalam Al-Quran yang diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Alaq yang diawali dengan perintah kata Iqra, yang berarti bacalah. Yang ketiga, periode ketiga adalah masa Renaissance dan modern. Ada sejarawan terkenal yaitu bernama Michelet, adalah orang pertama yang menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 dan ke-16. Yang selanjutnya adalah masa kontemporer. Nah, pada zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu yang semakin tajam dan mendalam. Ada ilmuwan yang terkenal pada abad kontemporer adalah Albert Einstein, fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20. Ia lahir pada 14 Maret 1879 dan meninggal pada 18 April 1955. Albert Einstein adalah seorang ilmuwan fisika yang menggunakan teori relativitas dan juga banyak menyumbang bagi pengembangan mekanika kuantum, mekanika statistik, dan kosmologi. Dia juga pernah dianugerahi penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1921. Yang terakhir adalah kesimpulan. Perkembangan
Ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar, diiringi dengan usaha-usaha yang sungguh-sungguh melalui penalaran percobaan, penyempurnaan, dan berani mengambil risiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi suatu generasi dan menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengkoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Lalu ada hal penting yang perlu dicatat dalam hal ini adalah bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan pengembangan moralitas spiritual. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya adalah bebas nilai, tergantung bagaimana manusia mempergunakannya. Ilmu pengetahuan bisa terdampak positif, tetapi juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positifnya adalah semakin mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan manusia. Sementara dampak negatifnya adalah dapat menghancurkan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Sekian adalah video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.